No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada, ada berita yang menghebohkan dunia saat ini ya. Rodrigo Duterte ditangkap. Mantan Presiden Filipina yang dikenal dengan kebijakan kerasnya, kini berada dalam tahanan ICC. Tapi ini bukan sekedar soal hukum. Ini adalah bagian dari permainan geopolitik ASEAN. Dan pertanyaannya, apakah Jokowi bisa menjadi target berikutnya? Jadi ceritanya tanggal 11 Maret 2025, mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte ditangkap di Manila atas perintah Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Tuduhannya, kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang narkoba yang ia jalankan selama menjabat presiden sejak 2016 sampai 2022. Tapi ada yang aneh, Filipina kan sudah keluar dari ICC sejak 2019. Jadi kenapa baru sekarang dia ditangkap? Apa alasan penangkapannya? Jadi, Duterte dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selama masa kepresidennya, Duterte dituduh mengawasi kampanye anti narkoba yang menyebabkan ribuan kematian. Banyak di antaranya dianggap sebagai eksekusi di luar proses hukum, bagian dari serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil, terutama terkait dengan kampanye anti narkoba Duterte. Banyak yang menduga ini bukan hanya soal keadilan, tetapi lebih ke arah pengendalian politik di ASEAN. Ada kekuatan besar yang ingin memastikan pemimpin seperti Duterte tidak lagi berkuasa di ASEAN. Dan jika Duterte bisa dijatuhkan, siapa pemimpin ASEAN berikutnya yang menjadi target? Latar belakangnya di tahun 2018, pada saat Duterte masih menjabat sebagai presiden, dia mengumumkan penarikan Filipina dari Statuta Roma, yaitu perjanjian pendirian ICC, yang efektif berlaku pada tahun 2019. Meskipun demikian, ICC sendiri walaupun Filipina sudah keluar, menyatakan tetap memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang diduga terjadi saat Filipina masih menjadi anggota. Pada September 2021, ICC memberikan otorisasi untuk penyelidikan resmi terhadap kampanye anti narkoba di Filipina dengan fokus pada kejahatan yang terjadi antara tahun 2016 dan Maret 2019. Sekarang, kalau kita melihat dalam skup yang lebih luas, untuk bisa memahami ini, kita harus melihat ASEAN. ASEAN ini medan perang geopolitik antara dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan China. Dengan meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan, Filipina, Indonesia, dan negara-negara ASEAN lainnya menjadi kunci dalam strategi global untuk mengatasi dan untuk bisa menang dalam medan perang geopolitik ini. Nah, Duterte selama berkuasa dikenal lebih dekat dengan China. Ia mengurangi ketergantungan Filipina terhadap Amerika Serikat dan lebih banyak bekerja sama dengan Beijing. Ini membuat Washington sewot, nggak senang. Apakah penangkapannya adalah cara untuk memastikan Filipina tetap berada di bawah kendali Barat lagi? Nah, secara internal di Filipina sendiri, di elit politik, Duterte masih memiliki pengaruh kuat karena dia berhasil membuat putrinya Sara Duterte menjadi wakil presidennya Presiden Marcos Junior ya. Nah, ada yang berpendapat penangkapannya ini bisa menjadi langkah untuk melemahkan dinasti politik Duterte dan memperkuat posisi Presiden Marcos Junior. Bisa juga ada agenda untuk memecah belah aliansi Duterte Marcos yang seketika dapat mengubah peta politik Filipina secara drastis. Maka pertanyaannya adalah, jika Duterte bisa ditangkap, apakah Jokowi sebagai sesama mantan presiden kawasan ASEAN juga bisa jadi target berikutnya? Mari kita lihat pola yang sedang dimainkan. Jokowi, selama masa kepemimpinannya, telah memperkuat hubungan yang sangat erat dengan China. Proyek-proyek besar seperti kereta cepat Indonesia-China KCIC, arah Jakarta-Bandung dan Ibu Kota Nusantara IKN, banyak melibatkan investasi Beijing. Ini membuatnya dicurigai lebih pro-China dibandingkan dengan pro-Barat. Maka kalau kita lihat pola yang terjadi di negara-negara lain, ada beberapa cara ya global power mengontrol pemimpin yang tidak sejalan dengan mereka.
Misalnya dikriminalisasikan dengan ICC sama seperti Duterte. Nah, ada nggak potensi kriminalisasi internasional terhadap Jokowi? Bisa, karena ada beberapa dugaan-dugaan pelanggaran HAM atau korupsi internasional. Ya. Kemudian serangan ekonomi. Dengan Indonesia semakin bergantung pada utang luar negeri, tekanan ekonomi bisa digunakan untuk menggulingkan pemerintah yang tidak sejalan. Lalu kudeta politik. Isu pemakzulan bisa saja dimainkan dengan pemimpin yang lebih sesuai dengan kepentingan global. Sekarang ada nggak efek domino ke ASEAN terhadap kasus Duterte dan yang kemudian memberikan tekanan terhadap negara-negara di ASEAN? Kalau Filipina tunduk pada tekanan ICC, ini bisa menimbulkan domino efek bagi negara lain di ASEAN. Karena penangkapan Duterte ini harus dilihat sebagai sinyal tekanan Amerika Serikat dan Barat terhadap negara-negara di Indo-Pasifik di ASEAN yang mereka ini semakin dekat dengan China. Filipina berada dalam posisi strategis dalam perebutan pengaruh antara US dengan China, terutama dalam konteks Laut Cina Selatan. Duterte selama masa kepemimpinannya mengambil langkah-langkah yang bertentangan dengan kepentingan US, misalnya mengusir pasukan US dari Filipina. Duterte secara terbuka mengkritik keberadaan militer Amerika Serikat di Filipina dan bahkan mengancam untuk mengakhiri perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat. Kemudian Duterte itu juga mendekat ke China sama seperti Jokowi. Ia membangun hubungan ekonomi dan politik yang lebih erat dengan Beijing ketimbang dengan Washington, termasuk investasi besar-besaran dalam proyek infrastruktur di Filipina yang dilakukan oleh China. Kemudian Duterte juga menolak campur tangan Barat dalam isu-isu HAM. Dia secara konsisten menolak tekanan internasional terkait kebijakan perang terhadap narkoba selama masa kepemimpinannya dan menuduh Barat menggunakan HAM sebagai alat politik. Sekarang situasinya berbeda. Di bawah kepemimpinan Ferdinand Marcos Jr., Filipina kembali lebih dekat dengan Amerika Serikat. Marcos Jr. bahkan mengizinkan Amerika Serikat menggunakan lebih banyak pangkalan militer Filipina sebagai bagian dari strategi Indo-Pasifik melawan China. Maka penangkapan Duterte ini bisa jadi sinyal kan bahwa Amerika Serikat nggak suka dan ingin memastikan Filipina tetap berada dalam orbitnya dan tidak kembali ke kebijakan yang lebih pro-China. Maka menunggu saat yang tepat untuk bersikap untuk melakukan penangkapan terhadap Duterte ketika Duterte sudah menjadi mantan presiden. Nah, bagaimana dengan Jokowi? Jokowi sendiri selama 10 tahun membuka ruang besar bagi investasi China di berbagai macam sektor, infrastruktur, industri nikel, dan IKN, dan proyek-proyek strategis lainnya di Indonesia selama ini. Maka kalau Presiden Prabowo melanjutkan kebijakan ini atau semakin mempererat kerjasama dengan China, beliau bisa menghadapi tekanan politik dan ekonomi dari Barat loh. Karena ini kan persoalannya adalah bagaimana Amerika Serikat kembali ingin melakukan penguatan hegemoninya atas Indo-Pasifik. Amerika tidak ingin negara-negara Asia Tenggara keluar dari orbitnya. Maka Duterte ini bisa jadi contoh bahwa jika seorang pemimpin terlalu membangkang terhadap kepentingan Barat, terhadap Amerika, dan mendekat kepada China, maka mereka akan bisa dihancurkan melalui mekanisme seperti ICC atau kampanye global berbasis HAM. Jika Indonesia tidak hati-hati, bisa jadi ada upaya serupa dalam bentuk tekanan ekonomi, politik, atau isu HAM untuk memastikan bahwa Indonesia tetap mengikuti kepentingan Amerika Serikat di Indo-Pasifik. Sebenarnya kan intinya ya, siapa dekat China, dia akan dilumpuhkan Amerika. Kan sejarah Indonesia mengatakan seperti ini kan? Dalam sejarah Indonesia nih, kita flashback ya kepada historis. Setiap pemimpin atau elit politik di Indonesia yang terlalu dekat dengan China selalu mengalami tekanan, sabotase, atau bahkan pelengseran oleh kepentingan yang didukung Amerika. Misalnya Presiden Soekarno dilumpuhkan karena dekat dengan China. Ini fakta historis ya. Soekarno mendekat ke China dan Uni Soviet waktu itu melalui konsep poros Jakarta, Beijing, Moskow. Lalu menggalang gerakan non-blok yang menantang dominasi Barat. Lalu meningkatkan kerjasama ekonomi dan militer dengan China dan memberi ruang besar bagi Partai Komunis Indonesia yang saat itu memiliki hubungan erat dengan Partai Komunis China, CCP. Maka bagaimana reaksi Amerika? Amerika Serikat dan sekutunya melihat Soekarno sebagai ancaman karena dia terlalu dekat dengan China.
dan berpotensi mengubah Indonesia menjadi negara sosialis komunis. Maka dilakukanlah operasi rahasia CIA dan propaganda besar-besaran dimainkan untuk menciptakan ketegangan di dalam negeri. Maka peristiwa 30 September 1965 terjadilah, yang akhirnya membuka jalan bagi Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan. Akhirnya Soekarno akhirnya dilumpuhkan dan disingkirkan secara politik. Maka nih kalau kita analogikan dengan saat ini, jika Presiden Prabowo sekarang terlalu dekat dengan China, sama halnya seperti Jokowi, maka Amerika bisa menciptakan kondisi chaos politik loh, seperti era 1965 untuk melemahkan Presiden Prabowo. Dan pada patentnya, Jokowi, kalau dia dianggap sebagai simbol pengaruh China dan memengaruhi pemerintahan Presiden Prabowo, maka bisa jadi ada skenario Jokowi di Duterte-kan. Karena skenario politik dia memasukkan Gibran sebagai pewarisnya ke pemerintahan Presiden Prabowo, persis seperti Duterte yang memasukkan anaknya Sarah Duterte sebagai pewarisnya ke pemerintahan Presiden Marcos Junior. Kemudian ada fakta historis lagi, persoalan Gus Dur pada saat jadi presiden. Beliau digulingkan karena menolak tekanan Amerika dan mendekat ke China. Gus Dur kan mencoba membangun hubungan lebih erat dengan China dan dunia Islam kan. Dan beliau menolak tekanan Amerika Serikat dalam beberapa kebijakan ekonomi dan politik. Dan berusaha mengurangi ketergantungan Indonesia pada IMF dan Amerika pasca krisis 1998. Gimana reaksinya? Ya udah, Gus Dur didestabilisasi oleh gerakan politik di DPR dan militer. Beliau dituduh korupsi dan inkompetensi sebagai alasan pemakzulan. Akhirnya Gus Dur jatuh lewat sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Nah, kalau kita analogikan dengan saat ini, jika Presiden Prabowo atau Jokowi terlalu ke China, artinya Jokowi juga menggiring Presiden Prabowo untuk makin mendekat ke China dan mencoba mengurangi pengaruh Amerika Serikat, maka skenario pembusukan politik seperti Gus Dur bisa terjadi. Nah, ini kita bisa lihat dari media internasional, media-media internasional mulai memainkan narasi kelemahan, korupsi, atau instabilitas pemerintahan sebagai justifikasi penekanan kan nih saat ini. Ya. Nah, berikutnya fakta historis berikutnya adalah yang terjadi pada Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Kan beliau dipaksa tuduh oleh Amerika. Sebetulnya awalnya mencoba pendekatan ekonomi yang lebih mandiri gitu kan, lebih independen. Lalu berusaha untuk mempererat hubungan ekonomi dengan China, terutama dalam proyek-proyek investasi. Bagaimana reaksi AS terhadap Amerika Serikat terhadap Megawati? Amerika menekan Megawati agar tidak terlalu dekat dengan China. Maka dalam pemilu 2004, ya, elit pro-Amerika mendukung SBY sebagai alternatif yang lebih bersahabat dengan Barat. Megawati kalah dan digantikan SBY yang lebih dekat dengan Amerika, the golden boy-nya Amerika. Jadi nih sekarang analoginya dengan saat sekarang nih. Jika Presiden Prabowo terlalu dekat dengan China, bisa ada upaya mengorbitkan tokoh baru yang lebih pro-Barat, lebih pro-Amerika, bahkan nggak usah menunggu pemilu 2029. Kan pola sejarah itu kan selalu berulang. Pola politik itu kan selalu, strategi politik itu kan selalu berulang. Terhadap perulangan-perulangan yang sukses kan. Jadi kita punya 3 contoh sejarah Indonesia, polanya jelas. Siapapun yang terlalu dekat dengan China, pendulumnya tuh selalu geser ke kiri gitu kan. Nggak seimbang, maka dia bakal mengalami tekanan dari Amerika. Baik secara politik, ekonomi maupun propaganda. Maka kalau kita lihat kondisi saat ini, 10 tahun ini, Indonesia di bawah Jokowi itu kan buka pintu yang lebar sekali bagi Cina kan, bagi China. Ya, kemudian kerjasamanya dengan China itu kan melalui Belt and Road Initiative ya, proyek infrastrukturnya China banyak sekali kan melibatkan. Nah, makanya ya sebetulnya itu adalah sebuah sikap pragmatis ya. China nggak mau Indonesia terlalu ke Amerika, Amerika juga nggak mau Indonesia terlalu ke China gitu. Tapi China ini kan lebih kayak who cares gitu ya, karena apa? Dia kan punya sebuah cara-cara tersendiri untuk melakukan hegemoni terhadap Indonesia dan negara-negara ASEAN, yaitu melalui gimmick ekonomi, melalui debt, ya, melalui hutang kan gitu. Nah, sekarang makanya China itu memberikan tekanan ekonomi kan kepada Barat, kepada Amerika dengan bagaimana dia memberikan pengaruh ekonomi terhadap Indonesia. Mereka bisa narget apa namanya, Barat akan bisa. Nah, kalau sekarang dia mau melemahkan Indonesia atau dia mau
mendutertekan Jokowi, maka dia bisa menargetkan sektor ekonomi yang dianggap fraud, ya, dianggap ada dugaan korupsi internasional, ya, yang dikembangkan oleh Jokowi seperti industri nikel, kemudian investasi-investasi strategis lainnya. Kemudian ada juga kan isu HAM kan. Pada saat 10 tahun terakhir kemarin itu isu Papua itu bisa dijadikan alat tekanan terhadap Jokowi. Seperti yang selama ini sering dilakukan oleh NGO global kan. Nah, jadi kalau bagaimana dengan Presiden Prabowo? Ya, pasti beliau itu akan lebih fokus pada militer dan geopolitik ya. Tapi bisa juga membuatnya menjadi target tekanan global. Misalnya, kalau Presiden Prabowo berencana membangun kekuatan militer Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dan tidak bergantung kepada Amerika, maka bisa dianggap sebagai ancaman dan dan ini akan bisa dilakukan sesuatu gitu. Terus kemudian jika Presiden Prabowo itu terus meneruskan dengan apa yang dilakukan Jokowi, lebih dekat ke China dan Rusia, ini juga Amerika juga bisa lihatnya sebagai ancaman kan. Jadi memang Indonesia, terutama Presiden Prabowo tuh harus bisa menjaga keseimbangan ya antara Amerika dengan China untuk kepentingan Indonesia tanpa harus memengaruhi kedaulatan Indonesia. Karena kan sering kan Amerika ini kalau merasa haknya atau merasa otoritasnya terhadap sebuah negara itu terancam oleh kekuatan lain, maka dia bisa bikin tekanan kan, embargo militer lah, sanksi ekonomi lah, isu HAM lah. Padahal kan sejarah Presiden Prabowo dengan kasus HAM itu kan bisa bisa diangkat lagi itu kan sebagai alat untuk melakukan pressure kepada beliau dan upaya untuk destabilisasi politik kalau ternyata Presiden Prabowo ya kekeh gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat siapa yang berisiko ya untuk ditekan nih, Jokowi mungkin lebih ditekan dalam aspek ekonomi dan infrastruktur melalui investasi, sanksi dagang, dan isu HAM di Papua selama 10 tahun dia menjadi presiden Indonesia. Apalagi sekarang kan dia ingin melanggengkan kekuasaannya dengan menjadikan Gibran sebagai penerusnya di pemerintahan baru kan. Nah, kalau Presiden Prabowo lebih mungkin ditekan dalam aspek militer dan geopolitik, terutama jika beliau membangun hubungan yang lebih erat dengan China dan Rusia. Jadi bisa ditarget juga nih kalau nggak bisa jaga keseimbangan. Jadi bisa aja terjadi operasi yang melemahkan terhadap elit Indonesia yang udah berjalan dan menunggu momen yang tepat aja untuk eksekusi secara terbuka gitu. Jadi intinya adalah ya penangkapan Duterte ini bukan hanya tentang Filipina. Ini adalah bagian dari permainan besar untuk mengontrol ASEAN secara keseluruhan. Jika Duterte bisa dia jatuhkan, apakah Jokowi akan menjadi target berikutnya atau justru ada pemimpin lain yang dikorbankan? Bagaimana menurut kalian? Apakah ini hanya kebetulan ataukah ada kekuatan besar yang sedang memainkan catur politik di kawasan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak orang yang cerdas membaca keadaan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.